Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Friska Hilda Elsa Putri, biasa dipanggil Elsa. Saya dari kelas 2021A, NPM 21103-045. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait hakikat HAM. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas pengertian tentang HAM, alangkah baiknya apabila kita tahu makna dari kata hak asasi. Istilah hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu. Dengan demikian teman-teman, halnya dengan kata asasi mempunyai banyak arti. Antara lain dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang mutlak, yang paling dasar, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak hidup, hak berbicara, hak untuk mendapat perlindungan. Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok, maka hak asasi sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat perlindungan dari negara maupun pemerintah, sehingga siapapun yang melanggar HAM itu, maka ia harus mendapatkan sanksi yang tegas dari pihak yang berwajib. Selanjutnya kita akan membahas pengertian HAM dari berbagai referensi, baik itu dari undang-undang maupun dari pendapat para ahli. Hak merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan kewajiban, kebebasan, kekuasaan, klaim, dan sebagainya. Menurut William Ockham, menggambarkan hak sebagai sebuah kuasa untuk bertindak, sedangkan menurut Holland melihat hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi yang lain. Menurut Thomas Hobbes dan Spinoza, lebih menyoroti hak sebagai sebuah kebebasan, sementara menurut Bentham menghubungkan hak dengan kewajiban. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat ahli ini, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan, kekuasaan, dan hak juga dapat mempengaruhi yang lain. Hak ini berhubungan dengan kewajiban juga. Jadi, jika ada hak, tentu ada kewajiban. Begitu pula kewajiban. Kalau kita menjalankan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Baik, yang kedua, jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal. Hak asasi pribadi atau personal ini meliputi hak kebebasan untuk bergerak, hak untuk berpendapat, hak untuk bepergian, hak untuk berpindah tempat, dan hak untuk memilih serta ikut serta dalam kegiatan keorganisasian, hak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sedangkan jenis HAM yang kedua yaitu hak asasi politik atau political right. Jadi hak asasi politik atau political right ini yang pertama meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, bupati, DPR, dan lain-lain. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, misalnya upacara bendera pada saat 17 Agustus, dan masih banyak kegiatan pemerintahan lainnya. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Hak asasi hukum atau legal equality right ini berkaitan dengan hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi, kita sebagai manusia berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Jenis HAM yang keempat yaitu hak asasi ekonomi atau property rights.
Hak asasi ekonomi ini meliputi yang pertama hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Jadi siapapun dalam dunia ini berhak untuk melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang berikut yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan ini berkaitan dengan hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pembelaan dari pihak hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dan penyelidikan di mata hukum. Yang berikut saya akan menjelaskan terkait karakteristik HAM. Karakteristik HAM yang pertama yaitu universal atau umum. Jadi HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi HAM ini berlaku untuk semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, mau dia anak kecil maupun orang dewasa ataupun lain sebagainya. Yang kedua, inalienable. Inalienable merupakan hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Yang kedua, interconnect. Interconnect ini berkaitan dengan hak-hak yang terdapat di dalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya. Yang ketiga, equal. HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan terkait DUHAM atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis, melalui General Assembly Resolution 2017A. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal. Deklarasi ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing-masing negara dan undang-undang di masing-masing negara yang terkait dengan isu-isu hak asasi manusia. Baik, isi dari 30 pasal tersebut yaitu yang pertama pasal 1, semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Baik teman-teman, itu saja penjelasan terkait hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, dan deklarasi universal hak asasi manusia.